Bang Suma, kasih itu apa? Kasih itu adalah ketaatan. Di mana? Coba buka. Apanya? Buka dalilnya. Matius 22 nomor 38 tadi. Kamu udah dengar? Matius berapa? Matius 22. Nah ini bahaya ini. Mengajar kasih, penganut kasih tapi Bibelnya nggak paham. Malah bertanya Matius berapa? Baca coba. Ya Anda lah yang baca. Sudah. Sudah, silakan. Kasih itu apa? Kasihilah Tuhan Elohim. Satu. Betul? Kasih itu sabar. Mama ya, sabar menjalankan perintah Elohim. Betul? Kasih itu murah hati. Murah hati menjalankan perintah Elohim. Betul? Dia tidak cemburu. Tidak cemburu melihat kebenaran atau penganut-penganut pecinta dunia. Betul? Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri, mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sebentar menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak. Sekarang saya tanya kepada saudara. Hei, sekarang, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, dengar, kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama. Betul? Terus baca hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Betul? Betul, barang siapa. Nah, betul. Sekarang pertanyaan saya, perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya, perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa aku adalah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada set. Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka, dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongo kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Diam dulu. Saya kalau lagi merukia orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19, ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terbaca. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Ya. Sebentar. Inilah. Kepada kedua inilah tergantung seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus akan menghadapi karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Tunggu. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Ucapan Yohanes itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Akan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum utama, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Lah Anda baca di situ. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua hukum inilah. Dengar. Kasih itu tidak berbuat jahat. Dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Ku lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul kan? Saya
mau jawab Berarti, tapi ini sih host. ya sudah, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya, nanti setelah itu baru saya jawab. Dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. Hei, Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar, sumpah. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu, Makanya dia saya menggenapi, ngerti yang saya tahu. Makanya dia menggenapi Taurat dan Menggenapi. di dalam dirinya yang adalah kasih. Itu mulai ngaco. Seluruh orang dengan Mulai ajaran yang ngaco. baru, itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Lari kemana? Anda otak lagi jawab. Coba baca sebentar. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab lagi, sekali lagi. Sampai Anda, dengar. Pada kedua, Kalau nanti kau kaji, baik. Nanti dengarkan dulu saya. Dengarkan saya, saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang, saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke? Saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3. Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Oke. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus. Bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus. Ya, kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus. Tetapi datang mulai. Dengar. Pada kedua kita menganalisa tulisan nih. Sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum Taurat ini. Kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim. Dengar. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat. Betul? Oke. Sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan, tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar, silakan. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan manusia baru. Apa itu tertulis? Kan dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak membatalkan. Saya ikuti. Dalam tubuh Yesus Kristus. Dengar. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Penggenapannya di dalam Yesus. Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Anda dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan. Oke? Tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi?
Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujur. Jujurlah padaku, biar iblismu keluar.